Timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 bakal menghadapi Timnas U22 Mali dalam pertandingan uji coba malam hari ini. Pelatih Indra Syafri yakin Garuda Muda bakal mendapat pelajaran berharga untuk menghadapi SEA Games dan mempertahankan medali emas sepak bola. Pelatih Indra Syafri akan memanfaatkan uji coba melawan Mali untuk membangun chemistry tim. Indra menyeleksi 30 pemain yang nantinya bakal dikerucutkan menjadi 23 orang menghadapi SEA Games. Timnas U23 U22 maksud saya juga menunggu upaya PSSI bisa menghadirkan Marcelino Ferdinand dan Adrian Wibowo yang berkarir di luar negeri. Ia bilang Garuda Muda perlu uji coba melawan tim yang levelnya di bawah, seimbang, serta lebih tinggi. Indra menganggap Mali adalah lawan yang levelnya lebih tinggi sehingga timnas akan mendapat pelajaran berharga. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat. Dan kami memang menginginkan itu, bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus. Di tengah persiapan Timnas U22 kontra Mali, PSSI menyebut nama pelatih baru Timnas Senior belum juga diputuskan. Saat ini sudah ada 5 nama yang dipertimbangkan dan bakal diputuskan dalam rapat komite eksekutif PSSI. PSSI menyebut menerima masukan soal sejumlah nama yang dianggap pantas menjadi juru taktik timnas, antara lain Timur Kapadze asal Uzbekistan dan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak. Namun PSSI belum akan mengumumkan siapa para calon pelatih timnas ini. Ada 5 nama yang tengah dipertimbangkan dan bakal diputuskan dalam rapat komite eksekutif PSSI. Soal Timur, ya mungkin itu yang diaspirasikan. Kan aspirasi bukan cuma Timur, ada juga yang minta Sintayong kembali, kan gitu ya. Nah, bagi kita itu sebagai masukan buat PSSI, dan kita akan tentukan yang terbaik buat tim nasional. Karena kita harapkan untuk tim nasional senior ini segera kita mendapatkan calon pelatih. Karena Pak Ketua Umum sudah menyampaikan ada 5 nama, ya, tapi saya juga tidak akan menyampaikan siapa 5 nama itu. Namun kalau itu sudah firm dari Alek, ya, dari Dirtek, tentu itu akan kita bawa ke dalam rapat exco. Sekali lagi. Kawasan Gelora Bung Karno Jumat sore lalu didatangi kelompok supporter fanatik Timnas Ultras Garuda. Bukan untuk mendukung laga Timnas, tapi untuk menyampaikan aspirasi di kantor PSSI soal kondisi sepak bola nasional. Suasana kekecewaan terkait kegagalan Timnas lolos ke Piala Dunia 2026 masih terasa. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta revolusi total PSSI. Massa juga mempersoalkan belum ditunjuknya pelatih timnas baru usai pemecatan Patrick Kluivert. Ada 5 tuntutan kelompok supporter Ultras Garuda, yaitu manajemen timnas lebih profesional, roadmap jelas PSSI, rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan konsisten usia dini, serta pelibatan supporter dalam ekosistem sepak bola. Menanggapi tuntutan supporter, anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji bilang semua pihak bebas berpendapat. Dia juga menegaskan tuntutan itu bakal segera dibawa dalam rapat resmi bersama manajemen PSSI. Hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak setiap warga negara, termasuk teman-teman saya, adik-adik saya dan saudara-saudara saya yang di Ultras Garuda, ya. Jadi penyampaian rekan-rekan semua tentu saya juga bisa melihat, dan banyak sekali yang mengirim baik itu foto, video ke saya apa yang menjadi tuntutan daripada teman-teman semua. Semua akan kita tampung dan semuanya kami mendengarkan, dan pasti ini akan menjadikan pembahasan di internal kami di PSSI.
PSSI saat ini belum memilih pelatih baru pengganti Kluivert untuk menangani timnas senior. Akibatnya PSSI pun memutuskan tidak ada agenda FIFA Matchday untuk timnas senior yang seharusnya berlaga 15 dan 18 November. Sebagai penggantinya, timnas U22 yang disiapkan untuk berlaga di SEA Games akan bertanding menghadapi tim asal Afrika, Mali. Tim Liputan Kompas TV. Supporter Ultras Garuda yang setia mendukung timnas menuntut adanya revolusi total PSSI. Apakah tuntutan ini sudah tepat untuk perbaikan kondisi sepak bola Indonesia saat ini? Kita berbincang dengan Ketua Paguyuban Supporter Timnas Ignatius Indro. Selamat malam, Bung Indro. Selamat malam. Ada juga analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Malam, Audrey. Saya mau ke Bung Indro dulu. Bung Indro, jadi sebenarnya sebelum kita berbincang, kami sebenarnya juga sudah berupaya menghubungi PSSI, tapi sampai dialog ini berlangsung, ini belum ada yang bersedia. Oke, Bung Indro, saya mau tanya dulu ke Anda. Bung Indro, sebenarnya apa sih yang menjadi puncak akhirnya Ultras Garuda ini menuntut adanya revolusi total PSSI? Iya, sebenarnya kan kemarin juga aksi yang dilakukan secara organik oleh Ultras Garuda ya. Ini bagaimana viral di medsos dan akhirnya mereka datang ke PSSI. Tuntutan dari teman-teman Ultras ini juga jelas ya, tapi saya melihat hal ini dikarenakan memang karena baru roadmap dikeluarkan oleh PSSI kemarin. Roadmap sepak bola Indonesia, bagaimana menjalankan percepatan perbaikan sepak bola Indonesia ini baru keluar kemarin. Nah ini yang saya pikir ini yang menjadi acuan bagaimana roadmap itu baru dikeluarkan sementara Erick Thohir sendiri sudah berjalan berapa lama gitu ya, semenjak dia hanya bekerja sampai 2027, tapi roadmap sendiri baru dijalankan. Oke. Nah, roadmap-nya keluar, bagaimana juga dengan blueprint, kan ini tergantung Dirtek sendiri, bagaimana mengeluarkan blueprint sepak bola setelah roadmap ini keluar. Nah ini yang menjadi acuan bahwa ketidakjelasan aturan-aturan tersebut yang membuat misalnya terjadi pergantian pelatih di tengah jalan, lalu juga akhirnya kita gagal masuk ke Piala Dunia. Ini kan juga menjadi bukti kemarahan dari masyarakat, sehingga kemarin itu memuncak pada kemarin. Sebenarnya itu bukan puncak, tapi ini saya pikir ini awal aksi-aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman supporter. Bung Joy, ada 5 tuntutan dari Ultras Garuda. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bung Joy adalah soal roadmap, kemudian juga manajemen timnas yang profesional, dan juga proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional. Kita bahas dulu satu-satu. Kalau misalnya untuk manajemen timnas yang profesional, kenapa? Apa yang selama ini dirasakan oleh Ultras Garuda yang juga menjadi pendukung timnas Indonesia? Ya, ada yang salah di mana? Kalau dugaan saya soal manajemen itu soal pemecatan Sintayong yang di tengah jalan lah gitu kira-kira. Kemudian penunjukan Patrick Kluivert yang ternyata gagal. Mungkin kira-kira manajemen seperti itu, manajemen kompetisi juga karena masih banyak klub yang ngutang ke pemain dan macam-macam lah. Tapi memang manajemen profesional itu konteksnya luas. Tapi kalau saya berpendapat memang yang harus dituntut pertama kali, yang harus benar-benar diminta kepada PSSI adalah roadmap-nya. Karena roadmap itu kalau menurut saya, Erick Thohir berapa tahun sih? 2 tahun ya, 2 tahun jalan, hampir 3 tahun. Saya rasa memang belum ada roadmap yang betul-betul sebuah studi yang mengatakan bahwa Indonesia akan maju sebagai negara yang disegani dalam sepak bola itu dalam berapa tahun, langkah awalnya apa, kemudian apa yang akan dibuat. Jadi peta jalan itu jelas, mau startnya dari mana. Peta jalan itu kalau menurut saya sekarang yang dikatakan Erick Thohir lah, Arya Sinulinga lah, Pak Marji lah, itu peta jalan yang semau-maunya mereka aja bilang kita nggak target 2026 kok, kita targetnya 2030. Besok-besok dibilang lagi kita targetnya 2034. Jadi sebetulnya roadmap itu yang saya pikir sebagai peta jalan. Indonesia ini mau menjadi
negara kuat sepak bola pada tahun 2050. Kita akan mulai dengan apa? Misalnya, Apakah karena pembuatan roadmap itu saking susahnya makanya susah, betul. Roadmap itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu 2 tahun ini sebetulnya harusnya sudah ada kalau di awal kepemimpinan Erick Thohir memang dia mau meletakkan batu fondasi persepak bola nasional. Tapi kan nggak ada sampai sekarang. Dia selalu bilang saya pernah presentasi di FIFA soal roadmap. Barangnya mana? Kita tidak pernah lihat. Oke, kalau Itu gitu sebetulnya. Bu Jo melihatnya kenapa nih? Ada apa dengan Pak Erick? Apakah mungkin karena Pak Erick banyak sekali jabatannya jadi mungkin kurang fokus begitu? Nggak, sebetulnya roadmap itu memang harus dibikin dalam hitungan bulan. Dan itu harus melakukan studi yang sangat intensif, pemikiran, mengumpulkan banyak pihak, think tanknya dikumpulkan, diskusi yang ketat, dibikinlah satu peta jalan yang betul-betul matang. Matang dalam arti bisa dilakukan. Kalau cuman bilang kita mau roadmapnya, kita mau tembus Piala Dunia 2034, dari mana jalannya? Dari mana mulanya? Kita akan step-stepnya seperti apa, kan nggak pernah jelas. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah susahnya membuat roadmap salah satunya juga disebabkan karena susahnya juga mencari pelatih yang tepat bagi timnas kita. Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sebelum kita melanjutkan dialognya, kita akan pantau dulu situasi terkini jelang pertandingan Timnas Indonesia U22 lawan Mali U22. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Angga Nuriski di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Angga, apa sebenarnya target pelatih Indra Syafri dalam pertandingan malam hari ini? Ya baik Audrey, meskipun pertandingan ini merupakan pertandingan yang digelar di periode FIFA Matchday begitu, namun pertandingan ini bisa dikategorikan Tier 2 begitu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji ketika sesi latihan bahwa pertandingan ini merupakan Tier 2 yang artinya tidak ada poin FIFA yang diperebutkan dan tidak mempengaruhi ranking FIFA begitu. Ini juga sejalan dengan apa yang diinginkan pelatih timnas U22 Indra Syafri yang memang mempersiapkan tim untuk proyeksi SEA Games 2025. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan juara bertahan di SEA Games pada saat itu di Kamboja dan menargetkan untuk kembali mempertahankan gelar juara di Thailand. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan pemusatan latihan yang diisi dengan 30 pemain plus 3 pemain trial, dan di pertandingan ini adalah salah satu indikator untuk pelatih timnas Indra Syafri mengerucutkan pemain menjadi 23 pemain untuk SEA Games 2025 begitu, di mana ini juga diperlukan untuk menguji komposisi tim diturunkan untuk SEA Games 2025 di Thailand begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa pertandingan melawan Mali juga digelar selama 2 kali, yakni yang pertama malam ini dan Oke, baik Angga Nuriski, terima kasih untuk laporannya dari Stadion Pakansari Bogor. Nampaknya memang jaringannya kurang baik, tapi kita pastikan atau nantikan begitu ya bagaimana jalannya pertandingan malam hari nanti melawan Mali U22. Saya lanjutkan lagi perbincangan kita masih soal revolusi PSSI. Saya kembali ke pertanyaan yang sebelumnya adalah mengenai apakah kesulitan dari pembuatan roadmap ini salah satunya disebabkan karena susahnya juga mencari pelatih timnas yang cocok begitu. Bung Indro, menurut Bung Indro seperti apa? Ya kalau menurut saya malah kebalikannya ya, bahwa roadmap ini yang akan mempersulit pelatih siapapun gitu ya, untuk menyetujui melatih Indonesia. Ketika roadmapnya nggak jelas, tentunya dia akan berpikir 2 kali untuk melatih Indonesia. Bagaimana juga mereka juga akan berpikir bahwa jangan-jangan gue sebagai pelatih bisa dipecat sewaktu-waktu. Nah ini yang tentunya akan mempersulit kita untuk memilih pelatih. Saya pikir sejauh ini juga ketidakniatan untuk membuat roadmap ini yang akhirnya terbaca oleh pelatih-pelatih internasional. Jadinya kita agak kesulitan untuk memilih pelatih. Di luar itu juga saya pikir tidak ada kemauan dari PSSI, terutama Erick Thohir, untuk membuat roadmap yang benar ya. Kemarin di
munculkan sebuah roadmap yang saya pikir ini tidak jelas juga, ini seolah-olah hanya dibuat berdasarkan AI gitu, karena ada desakan-desakan membuat roadmap, dibuat roadmap mendadak. Nah ini yang saya pikir tidak, roadmapnya juga tidak jelas. Oke. Bagaimana misalnya tentang supporter gitu, edukasi seolah ada dilakukan tapi dilakukannya di hotel. Nah ini kan yang sementara yang bermasalah kan sebenarnya di grassroots supporter ya. Nah ini yang harusnya di edukasi itu dilakukan di grassroots, misalnya seperti itu. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Erick Thohir dan juga grupnya selama ini ya. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah Bung Joy, apakah kemudian perlu benah-benah bersih-bersih nih di tubuh PSSI sekarang? Ya sebetulnya kalau bersih-bersih, benah-benah itu kan mekanismenya itu mekanisme organisasi. Ya, karena semua kita berjalan dengan hukum dan aturan. Mereka ada di sana karena hasil kongres pemilihan. Jadi yang kita tuntut adalah benar kalau kita mau startnya dari roadmap yang namanya pelatih tim nasional itu sendiri, pembinaan itu adalah fragmen-fragmen di dalam roadmap itu. Semuanya terangkum. Tapi kalau kita misalnya ya, kita bicara Jepang misalnya. Jepang itu dari tahun 80-an sudah dalam roadmapnya mengatakan kita akan juara dunia pada tahun 2050. Step-stepnya jelas. Nah ini kan yang sebetulnya ketika pertama kali saya ketemu Erick Thohir ketika dia hanya 2 minggu atau 3 minggu menjadi ketua umum PSSI. Pak, saya bilang gitu, Pak sudahlah kita tidak bisa lagi bicara karena saya berkecimpung sudah agak lama di PSSI. Bapak meletakkan saja dasar-dasar pembangunan sepak bola Pak. Bikin peta jalannya yang benar-benar kita mampu untuk melakukannya sehingga pada tahun X nanti kita akan mampu betul-betul menjadi negara sepak bola. Jangan mikirnya tuh kita di timnas terus karena timnas itu adalah hanya ujung dari semua pembinaan yang dilakukan oleh federasi gitu. Itu bisa kita pikirkan kapan-kapan. Tapi kalau basicnya kita tidak punya youth system, kita tidak punya sistem kompetisi usia muda yang mumpuni, kita tidak punya sistem untuk melahirkan pelatih-pelatih, wasit, asisten pelatih terbaik, kita nggak akan punya sepak bola yang kuat. Artinya sekarang ini menurut Bung Joy sendiri adalah semakin mundur gak nih Indonesia, timnas kita? Sebetulnya kalau timnas kita bicara pada level senior ya, timnas itu mereka kan kemarin diakselerasi secara ugal-ugalan menurut saya dengan diaspora. Bukan itu sebetulnya kalau yang dalam benak saya itu. Dalam benak saya katakan juga pada Erick Thohir pada pertemuan tanggal 20 Februari tahun ini, saya bilang, Pak masa kita ini nggak bisa sih seperti Jepang ya, yang Jepang itu mengirimkan pemain-pemain mudanya dari Liga Jepang, dari Liga Junior Jepang ke Eropa, Pak. Apa kita tuh nggak mau sih mengekspor pemain sehingga mereka nanti akan memperkuat timnas sebagai tim yang solid, bukan ngambilin diaspora, Pak. Ngambilin diaspora boleh aja lah 3, 4, 5 orang gitu loh. Kalau sampai 20 ambil diaspora, itu bukan planning, itu crash program yang menurut saya itu menjadi moral hazard. Ya, bagi banyak negara di Asia juga, termasuk Indonesia yang paling gila-gilaan menurut saya. Nah itu bukan roadmap kalau itu crash program, tidak ada basicnya, tidak ada dasarnya, kita tidak punya fundament yang kuat. Saya kira gitu, Audrey. Artinya adalah kita juga di sini butuh salah satu roadmap adalah juga untuk bagaimana mendidik anak-anak usia dini mungkin begitu ya, untuk melatih, kemudian juga mendukung anak-anak sedini mungkin ya, sekecil mungkin, Bung Indro. Iya, saya pikir juga betul kata Bung Joy ya, bahwa kita tidak anti naturalisasi, tapi berapa lama ini akan dijalankan? 5 tahun, 10 tahun? Ini kan karena tidak ada roadmap yang jelas, kita nggak tahu, gitu. Apakah diaspora kita mencukupi terus sampai ke depan, gitu ya? Ini yang kita tidak lihat. Bagaimana perbaikan liga kita tidak punya, gitu ya? Masih ada pemain-pemain yang tidak dibayar di liga kita, lalu juga bagaimana juga pembinaan usia dini kita. Jangankan kita bicara dengan memakai sport science, ini kompetisi buat liga muda saja kita tidak punya. Jadinya bagaimana kita berkaca pada Jepang tadi seperti yang Bung Joy katakan, di Jepang
roadmap-nya jelas untuk 100 tahun, berkesinambungan. Di tahun ke-30-an sekarang ini udah jelas, banyak pemain-pemain, bayangkan sekitar 500 pemain Jepang sudah bermain di Eropa. Nah ini kan yang lebih mudah ketika seorang pelatih ditunjuk melatih suatu negara, ketika jumlah pemain yang begitu banyak, dia akan lebih mudah memilih pemain. Nah ini yang akhirnya PSSI kesulitan sendiri untuk memilih pelatih yang mau dengan roadmap yang tidak jelas, lalu juga dengan kompetisi yang tidak jelas, bagaimana dengan usia muda yang tidak jelas. Nah ini yang PSSI akan kesulitan sendiri. Saya juga nggak yakin kalau misalnya sampai Desember ataupun Januari nanti ada pelatih-pelatih yang memang berkualitas mau untuk melatih Indonesia, Mbak. Oke, terakhir kalau gitu ke Bung Joy singkat saja. Bung Joy, apakah kan salah satu tuntutan dari Ultras Garuda adalah juga menyediakan pelatih yang profesional begitu ya, yang kedepannya. Nah, apakah kemudian dengan menjawab nanti pelatih siapa yang akan menggantikan Kluivert ini menjadi salah satu jawaban yang akhirnya cukup melegakan bagi tuntutan Ultras Garuda ini? Oh iya, tentu saja. Tapi oleh sebab itu dari awal saya katakan jangan terburu-buru memilih pelatih baru ini, karena harus ngambil pelajaran dari pemecatan Sintayong dan pengangkatan Patrick Kluivert yang gagal. Ya kan, jangan terburu-buru. Bahkan saya katakan Januari sudah ada nama, lalu meskipun juga sudah banyak yang nanti. Ya, tapi kan tetap harus ada banyak pertimbangan. Ada 3 orang Belanda masih di sini. Ya kan, ada Simon Tahamata, Alex Weyer, masih ada Jordi Cruyff. Itu kan juga jadi pertimbangan karena mereka adalah di departemen teknis. Jadi nanti siapapun yang menggantikan menurut saya harus mampu menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan Kluivert. Itu aja sebetulnya. Oke, Bung Joy terima kasih. Bung Indro terima kasih, selamat malam Bapak-bapak. Terima kasih, selamat malam.